Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayu Ananda akan menjelaskan tentang UMKM thrifting. Tapi sebelum menjelaskan, izinkan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Bayu Ananda, yang kedua ada Made Suarsana, dan yang ketiga ada Satria Budi Utomo. Dan langsung saja akan saya jelaskan tentang bagaimana UMKM thrifting ini. Organisasi dapat bertahan dan melancarkan pengembangan jika dalam suatu organisasi tersebut terdapat suatu perubahan. Setiap kali terjadi perubahan lingkungan, harus dikaji efektivitasnya terlebih dahulu karena akan mempengaruhi seberapa baik organisasi dapat beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Struktur organisasi merupakan struktur hierarki dalam suatu perusahaan yang mempunyai faktor-faktor pendukung untuk memberikan kestabilan pada struktur pekerjaan internal. Struktur organisasi membantu memperjelas posisi dan tanggung jawab setiap karyawan. Dengan adanya struktur organisasi, suatu bisnis dapat menentukan kegiatan operasional bisnis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, struktur organisasi juga membantu transfer informasi antara departemen dengan lebih baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, yaitu strategi organisasi, ukuran organisasi, teknologi, dan lingkungan. Strategi organisasi diciptakan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi mendeskripsikan sebuah kerangka dan susunan hubungan antara fungsi, bagian, atau posisi yang menentukan tingkatan organisasi serta struktur menjadi tempat untuk pelaksanaan otoritas, tanggung jawab, dan sistem pelaporan terhadap atasan yang memberikan kestabilan secara terus-menerus yang dapat memungkinkan organisasi tetap hidup serta pengkoor. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi organisasi. Apabila disusun untuk mencapai tujuan, struktur organisasi hendaknya sejalan dengan strategi organisasi. Terjadinya perubahan pada strategi akan berdampak pada perusahaan struktur organisasi, baik langsung maupun tidak. Pada dasarnya, struktur organisasi memiliki tingkatan 3, yaitu yang pertama itu strategi korporasi. Strategi korporasi itu merujuk pada rencana atau keputusan tingkat tertinggi dalam suatu organisasi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Ini melibatkan pertimbangan besar terkait ruang lingkup bisnis, diversifikasi, alokasi sumber daya, dan hubungan dengan lingkungan eksternal. Yang kedua itu strategi fungsional. Strategi fungsional itu merujuk pada rencana dan tindakan yang diambil di tingkatan departemen atau fungsi spesifikasi dalam suatu organisasi. Ini terfokus pada cara departemen seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan lainnya dapat didukung mencapai tujuan dan strategi organisasi secara keseluruhan. Strategi fungsional membantu menerjemahkan tujuan umum perusahaan menjadi tindakan dan rencana konkret di setiap area fungsional. Yang ketiga itu strategi bisnis. Strategi bisnis ini dijalankan oleh masing-masing unit di dalam perusahaan. Namun dalam pelaksanaannya, unit bisnis harus bersinergi dan mendukung strategi korporasi yang ditetapkan oleh perusahaan induk. Strategi bisnis dapat melibatkan unit bisnis mana yang unggul dan perlu tingkatan. Skala organisasi yang dipengaruhi beberapa faktor, yaitu jumlah penjualan, target pasar, serta jumlah tenaga kerja. Organisasi berskala besar menandakan organisasi tersebut memiliki beberapa cabang di daerah lain karena target pasarnya besar. Selain itu, organisasi juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang terkaitan ruang lingkup aktivitas yang luas tersebut. Organisasi besar yang mempekerjakan banyak orang seperti 1.000 orang atau lebih cenderung memiliki banyak sosialisasi, departementalisasi, tingkat vertikal,
serta aturan dan ketentuan pada organisasi kecil. Dalam hal ini tidak banyak terjadi pendelegasi wewenang dan pekerjaan dengan kemungkinan pasang pasar, jumlah penjualan atau produk yang lebih sedikit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjut dengan teman saya, kami silakan. Faktor teknologi lebih merujuk pada cara melakukan suatu pekerjaan. Teknologi juga mengacu pada penggunaan alat bantu dalam organisasi. Kehadiran teknologi menimbulkan perbedaan aktivitas dan efisiensi sebuah organisasi. Kehadiran teknologi menimbulkan perbedaan aktivitas dan efisiensi sebuah organisasi. Setidaknya setiap organisasi memiliki suatu teknologi untuk mengubah sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya fisik. Contohnya, penggunaan teknologi video konferensi untuk meeting online dalam organisasi. Teknologi ini tidak mengharuskan orang hadir dalam pertemuan, karena bisa dilakukan secara online. Pada dasarnya, manfaat teknologi guna mempermudah serta mempercepat segala aktivitas di berbagai bidang kehidupan. Mengacu pada pengertian teknologi, beberapa manfaat teknologi di antaranya meliputi bidang komunikasi dan informasi, bidang ekonomi dan bisnis, bidang pendidikan. Bidang komunikasi dan informasi, pada dasarnya manfaat teknologi guna mempermudah serta mempercepat segala aktivitas di berbagai bidang kehidupan yang mencakup penyampaian informasi dan komunikasi antara individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Bidang ekonomi dan bisnis. Bidang ekonomi dan bisnis melibatkan studi tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ini mencakup berbagai aspek ekonomi dan strategi bisnis. Di dalamnya terdapat berbagai subbidang dan konsep-konsep yang mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi. Bidang pendidikan, teknologi juga dapat memberikan badan manfaat serta kemudahan di bidang pendidikan. Salah satunya adalah adanya pembelajaran e-learning dengan sistem pembelajaran terbuka ini. Peserta didik tidak harus datang ke lokasi kampus, cukup dengan membuka website atau aplikasi serta mengakses materi belajar dengan secara online. Lingkungan. Faktor yang memengaruhi struktur organisasi adalah lingkungan. Struktur organisasi akan berubah menyesuaikan kondisi. Jika lingkungannya bersifat dinamis, lingkungannya bersifat statis. Struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungan karena lingkungan selalu berubah. Lingkungan merupakan faktor eksternal bagi struktur organisasi yang sangat berpengaruh, karena daya saing yang terjadi pasti akan mendorong semangat suatu organisasi untuk bisa lebih maju. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan perubahan eksternal yang terjadi. Contohnya seperti peraturan pemerintah, bersaing, baru kesulitan mendapatkan bahan baku, dan perubahan preferensi produk pelanggan. Jika lingkungan sekitar cenderung statis, maka tidak akan banyak kekuatan untuk mengubah struktur organisasi. Lingkungan statis memberikan manajer ketidakpastian yang lebih kecil dibandingkan lingkungan dinamis. Di era globalisasi, faktor terpenting yang mengatur struktur organisasi adalah teknologi. Menyederhanakan dan mempercepat alur kerja suatu organisasi. Sementara beroperasi tanpa teknologi dapat menjadi tantangan bagi organisasi pegawai, mahasiswa, bahwa struktur organisasi yang dapat
yang tepat juga memerlukan dukungan teknologi yang komprehensif. Oleh karena itu, pegawai memberikan solusi penggajian, kehadiran, dan struktur organisasi. Sekian dari saya. Terima kasih.